Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau begitu. Sepertinya hari ini semangat semua. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Suci Bu. Suci. Kenapa Suci tidak hadir? Sakit. Marilah kita doakan ya, semoga dia cepat diberikan kesembuhan agar bisa belajar bersama lagi kita ya. Amin. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai membangun budaya kritis melalui dakwah. Jadi di sini ada beberapa ayatnya, untuk jadi kita tuh agar tahu dakwah itu apa dalilnya. Dan kita akan buka sedikit tentang kandungan isi di dalamnya. Oke, sistem pembelajaran hari ini nanti ibu akan membacakan. Kita akan membaca secara bersama-sama tentang ayat-ayatnya, yaitu ada surat An-Nahl ayat 125, ada surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 219, ada Al-Hijr dan ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, nanti kita akan membaca secara bersama-sama. Nanti ibu akan jelaskan tentang isi kandungannya. Nah, setelah ibu memaparkan tentang isi kandungan, maka nanti salah satu orang untuk membaca tentang ayat tentang dakwah ini berikut artinya. Setelah itu kita akan melaksanakan tanya jawab ya. Setelah itu nanti ibu akan meluruskan atau ibu beri penguatan tentang pembelajaran, lalu kita tutup. Ya sudah, langsung saja ya. Ibu akan membacakan tentang ayat-ayat yang mengenai dakwah. Yang pertama itu surat An-Nahl ayat 125. Ayo kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, melalui dakwah itu merupakan tugas Nabi dan Rasul ya, tugas mulia dari misi dakwah itu untuk menebarkan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ayat itu metode dalam dakwah itu ada 3. Yang pertama itu ada hikmah, ada mau'izah, sama al-mujadalah. Hikmah itu biasanya diartikan dengan yang bijaksana, jadi hal yang bijaksana. Jadi kalau menurut ahli tafsir, hikmah itu pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan al-mau'izah adalah wejangan atau nasihat. Menurut beberapa ahli tafsir, yang dimaksud dengan mau'izah di sini tidak hanya sekedar nasihat, tetapi nasihat atau wejangan yang mengandung unsur ancaman, yaitu al-jazr ya. Artinya bahwa seseorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesannya meskipun dengan ancaman, sesuai yang disebutkan ada sih ayat-ayat Allah pun yang berisi tentang ancaman seperti itu. Nah, pada kondisi tertentu dakwah juga dibutuhkan al-mujadalah. Al-mujadalah itu artinya seorang guru dakwah itu beradu argumen dengan lawannya, jadi sedikit ya, seperti debat seperti itu ya. Nah, itu dia yang tadi. Nah, sekarang surat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 216. Kita baca bersama-sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asayta faqul inni bari'um mimma ta'malun. Nah, artinya di sini, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini merupakan perintah sekaligus petunjuk bagi pelaku dakwah untuk memulai dakwah dari dirinya dan dari orang-orang yang terdekat. Seperti Rasulullah SAW itu kan pertama melakukan dakwah itu kepada istrinya, ponakannya Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi Rasulullah itu sasaran pertama itu orang-orang terdekat, karena orang-orang terdekat itu adalah orang-orang yang percaya kepada kita dan insya Allah bisa mempercayai dakwah kita. Selanjutnya kita baca lagi Quran surat Al-Hijr ayat 94 dan 96 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Artinya ya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sungguh kami memelihara kamu dari apa kejahatan yang orang-orang pelolok-pelolokkan. Orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak tidak akan mengetahui akibat-akibatnya. Jadi Rasulullah itu setelah melaksanakan dakwah secara sir atau secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun ya.
karena dieliminasi dari orang-orang musyrik, maka turunlah ayat ini untuk perintah untuk Rasulullah agar mengerjakan dakwah itu dengan jahar, dengan terang-terangan, dengan terbuka, dan tidak lagi dihiraukan ancaman yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik itu tidak dihiraukan, karena Allah telah menjaga keselamatan beliau dari tipu daya mereka. Jaminan keselamatan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi saja, tapi semua orang-orang pengikut Nabi yang mengikuti dakwah Nabi ini. Nah, Allah juga memerintahkan Nabi untuk tidak mengharapkan respon positif dari orang-orang musyrik yang tetap teguh dengan kemusyrikannya, karena pada saatnya nanti ketika dakwah Islam sudah menampakkan hasilnya dan permusuhan mereka itu lama-lama akan tidak bermanfaat lagi, sudah tidak digubris lagi. Nah, setelah itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk senantiasa memberikan peringatan kepada umat kita masing-masingnya. Tugas seorang dai hanya menyampaikan risalah, urusan hidayah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hadis riwayat tentang dakwah ya. Ibu bacain sedikit, nanti kita baca bareng-bareng ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man taba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min ismi mislu asimi man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Ahmad, rawahu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, baca bareng-bareng ya. Ada di bukunya kan? Ada Bu. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asani man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Artinya dari hadis ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan tanpa berkurang sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa saja yang mengajak kesesatan atau kemungkaran, maka dia mendapat dosa sebagaimana atas balasan atas perbuatannya sendiri, ditambah dengan dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi sama Ibnu Majah. Jadi di hadis ini itu dijelaskan bahwa siapa yang menunjukkan seseorang akan kebaikan. Nah, apabila orang itu mengikuti apa yang telah kita tunjukkan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana kita yang mengajarkan, dan pahala karena orang yang akan mengikuti kita itu, jadi pahalanya ngalir ya. Nah, begitu pun sebaliknya, jika kita menunjukkan pada kesesatan atau kemungkaran, tapi kita mengajak seorang untuk melakukan kemungkaran, nah, kita akan mendapatkan dosanya juga karena kita melakukan, dan dosa pula bagi orang yang telah mengikuti itu. Bagaimana? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Tadi bagaimana, ada berapa metode dakwah? Ada 3. Yang pertama hikmah,
yang kedua al-mau'idhah, yang ketiga itu al-mujadalah. Ya, ingat ya itu tadi. Nah, jadi kita tuh harus jadi kelompok dakwah atau apapun kita tuh harus ya, tapi kita jangan jargoni, kita pun melaksanakan, maka kita tunjukkan dakwah yang terbaik itu adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan perbuatan. Jika dengan perkataan saja tapi kita tidak melakukan, maka itu namanya jargoni. Ajari orang dilakoni. Lebih baik itu dengan hal dakwah bilhal. Oke, selanjutnya silakan dipahami lagi. Setelah ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Baik, Bu. Sudah dipahaminya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan Saudari Reha untuk membaca ayat tentang dakwah. Silakan dipilih untuk yang mana saja dibaca berikut artinya ya. Baik, Bu. Yang surat An-Nahl ya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Bagus sekali ya. Nah, setelah ini kita buka sesi pertanyaan ya. Untuk yang bertanya silakan. Saya, Bu. Kan kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban berdakwah, tapi bagaimana jika kita berdakwah namun tidak didengarkan oleh mereka? Nah, bagus ya pertanyaan dari Saudari Latifah ini. Ya, Ibu nggak mau langsung jawab nih. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Ini berdasarkan pendapat saya, Bu. Ya. Sama kita berdakwah, terus ada orang yang nggak dengerin dakwah kita, itu nggak apa-apa, karena selaku umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk berdakwah kepada muslim yang lainnya, baik itu diterima atau tidak. Karena suatu keberhasilan dari dakwah itu sendiri bukan diukur dari seberapa banyak orang pengikut dakwah kita, akan tetapi dari seberapa banyak dari sebagian umat muslim untuk menyampaikan dakwah kepada muslim lainnya. Selain itu, kita tidak perlu khawatir jika dakwah kita tidak didengar, kemudian mungkin dari dakwah kita juga sebagian bahkan dicaci atau dihina oleh orang lain, karena dari materi tadi sudah dijelaskan bahwa Allah akan menjamin keselamatan bagi orang-orang yang berdakwah untuk muslim lainnya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya jawaban dari Saudari Dewi tadi. Jadi tugas kita itu untuk saling mengingatkan kepada temannya. Nah, dakwah itu tidak dibebani berapa banyak jumlah yang berpengaruh terhadap dakwah kita, apakah yang ada didengar atau tidak, mengikuti atau tidak, itu tidak apa-apa. Karena Allah SWT itu berfirman di dalam surat Al-A'raf itu,
فإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما الله مهلكوهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون. Yang artinya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau yang mengajak mereka dengan azab yang keras? Lalu mereka itu menjawab, agar kami mempunyai alasan atau berlepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Jadi yang penting kita tuh bahasanya itu lepas madorot itu. Yang penting kita cuma mengingatkan. Apabila dia tidak mau menjalankan, ya sudah. Gitu ya. Yang penting tugas kita sebagai umat muslim adalah saling mengingatkan sama lain. Nah sekarang silakan. Tadi saudari Leha sudah ya membaca surat An-Nahl. Sekarang saudari Dewi dan Latifah untuk membaca surat Asy-Syu'ara dan An-Nisa. Silakan dipilih. Siapa yang mau pertama? Latifah atau Dewi? Oh ya silakan. Surat Asy-Syu'ara ya Bu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratikal aqrabin. Waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk saudari Dewi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka telah akan mengetahui ketidakhadirannya. Ya. Bagaimana tentang surat hari ini? Sesuai ya dengan tema yang ada kita hari ini. Silakan dianalisis, dipahami. Nah, jadi nanti dicari dari seperti di internet, di buku-buku pelajaran, di buku Al-Quran dan di hadis. Silakan dicari dan dianalisis tentang hikmah-hikmah yang ada di dalam buku itu ya, apa ayat-ayat tersebut dan hadisnya. Nah, sudah ya untuk mengakhiri ini. Sebelum itu, silakan siapa yang mau menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Siapa? Saya Bu. Ya silakan. Jadi dakwah itu kewajiban bagi umat muslim untuk menyebarkan. Nah, tapi bila tidak ada yang mendengarkan, itu tidak masalah karena itu kewajiban kita untuk menyampaikan. Dan apabila ada yang mendengarkan dakwah kita, itu juga kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi bila sebaliknya itu juga tidak apa-apa. Mungkin cukup itu Bu. Ya, bagus ya. Oh, bagus sekali ya tadi kesimpulan yang tadi disampaikan oleh saudari Neha tadi ya. Jadi benar, dakwah itu adalah hal yang wajib kita lakukan seperti itu untuk mengingatkan kita kepada sesama muslim. Nah, apabila ada yang mengerjakan, ya alhamdulillah, pahala pun ikut mengalir kepada kita. Jika tidak ada, ya tidak apa-apa seperti itu. Materi hari ini cukup berjalan dengan baik ya. Jadi ibu harap
kita itu senantiasa melakukan kebaikan. Jika ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Jika ada orang yang membutuhkan nasihat, maka kita nasihati sebisanya. Bukan kita untuk bermaksud untuk sok dewasa atau seperti apa ya. Terkadang orang yang memiliki masalah itu terlihat dari wajahnya. Makanya kita tuh harus punya rasa simpati kepada sesama gitu. Untuk merasakan apa yang telah dirasakan. Untuk hari ini agar kita tidak terlalu ngantuk mengakhiri, maka kita melakukan sebuah permainan ya. Maka untuk itu kita berdiri terlebih dahulu. Semangat. Kita akan laksanakan permainan ya. Ibu kasih tahu nih, kalau tepuk siang satu kali, tepuk pagi salah, tepuk pagi satu kali, tepuk siang dua kali, tepuk malam diam. Yuk kita jajal ya. 1, 2, 3. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Iya, betul sekali. Ibu sengaja acak-acak ya, biar kita bingung. Berarti tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang. Tepuk tangan untuk kita sama-sama. Dan jangan duduk kembali. Untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan ya, karena waktu juga sudah menjelang habis. Maka marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya belajarnya.